Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat dan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penentuan arah runway dan faktor yang mempengaruhinya. Baik, dalam menentukan arah runway terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah arah dari prevailing winds atau angin dominan. Yang kedua adalah arah dari runway yang ada di bandar udara. Yang ketiga adalah luas lahan runway atau ketersediaan lahan. Dan yang keempat adalah karakteristik performa pesawat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi arah runway, kita akan mempelajari mengenai bagaimana menentukan arah runway. Pembahasan yang pertama adalah mengenai standar crosswind. Kegiatan landing yang terdiri dari kegiatan take off maupun landing mendapatkan keuntungan dari embusan angin. Maka arah runway harus sedemikian rupa sehingga searah dengan prevailing wind atau arah angin dominan. Pesawat tidak bermanuver dengan aman di runway bila angin yang ada mengandung komponen besar dengan sudut tertentu atau angin menyamping ke arah perjalanan pesawat. Komponen ini biasa disebut sebagai crosswind atau angin menyilang. Jadi pesawat tidak boleh landing atau take off jika crosswind-nya berlebihan. Crosswind maksimum yang diizinkan ini tergantung pada ukuran pesawat, konfigurasi sayap, dan juga kondisi perkerasan runway. Dalam analisis angin, menentukan crosswind yang diizinkan adalah hal yang penting dan biasanya dibagi berdasarkan Aerodrome Reference Code atau ARC. Dalam standar ICAO, crosswind yang diizinkan dalam kilometer per jam dan knot seluruhnya didasarkan pada panjang runway referensi. Komponen crosswind maksimum yang diizinkan diberikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini dia. Yang atas ini adalah standar ICAO maksimum crosswind yang boleh ada pada waktu pesawat landing maupun take off. Sementara yang bawah itu adalah standar dari FAA. Untuk standar FAA, kecepatan crosswind yang diizinkan ini dijabarkan dalam knot dan mil per jam berdasarkan Airport Reference Code. Kemudian bagaimana pembahasan mengenai ini? Jadi ICAO dan FAA setuju bahwa runway harus berinteraksi sehingga usability factor atau faktor kegunaan dari bandara tidak kurang dari 95%. Apa sih faktor kegunaan itu? Faktor kegunaan atau usability factor adalah persentase waktu selama penggunaan runway tidak terbatas oleh komponen crosswind yang berlebihan. Apabila suatu runway tunggal atau satu set runway sejajar tidak berinteraksi dengan memberikan faktor kegunaan minimal 90%, maka satu atau lebih runway crosswind mungkin perlu dibangun. Kemudian kita ke analisis yang selanjutnya, yaitu dengan wind rush. Dalam operasi take off maupun landing, pesawat harus terbang melalui angin. Di sini digunakan prosedur grafis yang disebut wind rush, yang biasa digunakan untuk menentukan arah runway terbaik berdasarkan prevailing winds sebagai penentu. Nah, di sini ada gambar
alat yang digunakan berdasarkan orientasi arah utara. Analisis angin harus berdasarkan statistik distribusi angin yang handal dan memiliki data waktu selama yang bisa didapatkan. Sebagian referensi mensyaratkan minimal 5 tahun data angin. Bila data cuaca yang layak tidak bisa didapatkan, maka alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengumpulkan data rekaman angin dari stasiun perekam angin terdekat. Data angin kemudian disusun berdasarkan kecepatan, arah, dan frekuensi terjadinya. Nah, bagaimana langkah-langkah? Ya, di sini ini menggunakan ada plastik template, kemudian di sini ada Windows-nya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dijadikan cara untuk menentukan runway terbaik dan untuk menentukan presentasi waktu angin dengan Windrush ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah tempatkan plastik template pada Windrush sehingga garis tengahnya melalui garis tengah Windrush. Plastik template transparan terdiri dari 3 garis sejajar. Ya, di sini ada 3 garis sejajar dengan spasi yang sama, yaitu 15 mili 15 mil per jam. Garis tengah mewakili garis tengah runway dan jarak antara garis luar menunjukkan 2 kali komponen crosswind yang diizinkan berdasarkan tabel sebelumnya. Sebagai contoh, ditetapkan crosswind maksimum 15 mil per jam. Kemudian digunakan pusat Windrush itu sebagai poros. Kemudian gunakan pusat dari Windrush sebagai poros. Kemudian putar plastik template transparan hingga jumlah presentase antara garis terluar Windrush merupakan presentase maksimum dengan pembulatan ke atas sebesar 0,1%. Langkah selanjutnya adalah membaca arah angin runway pada skala terluar dari Windrush saat garis tengah plastik template transparan memotong skala arah. Pada contoh ini, arah runway terbaik adalah 150 sampai 330 derajat. Jumlah dari presentase antara garis-garis terluar menunjukkan presentase waktu yang menghasilkan operasi atau usability factor 90% dari waktu angin dan dengan komponen crosswind yang diizinkan. Yaitu dalam contoh ini tidak lebih dari 15 mil per jam. Prosedur tersebut digambarkan untuk persyaratan crosswind maksimum dengan kecepatan 15 mil per jam. Namun prosedur ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan estimasi yang untuk persyaratan crosswind lainnya. Selanjutnya kita ke runway destination number. ICAO mengatur mengenai runway destination number, yaitu penomoran runway yang merupakan azimut dari runway dalam derajat dibagi dengan 10. Azimut sendiri merupakan besar sudut mendatar antara utara magnetis atau 0 derajat dengan titik sasaran yang kita tuju. Dalam hal ini adalah titik yang dituju yaitu garis tengah runway. Sebagai contoh dari analisis Windrush didapatkan orientasi runway terbaik ini seperti ini. Ya, ini saya susah ya ini gambar sudutnya, ini maksudnya sudutnya dari sini sampai sini ini adalah 270 derajat, kemudian dari sini sampai sini adalah 72 derajat. Kemudian dihitung azimutnya, yaitu tadi sudah disebutkan 72 dan 252 derajat. Jadi dibagi dengan 10, 72 dibagi 10 dapatnya adalah 7. Kemudian kita menggunakan angka 07, kemudian 252 dibagi 10 hasilnya 25. Nah, ini
dibulatkan ke atas atau ke bawah, dan biasanya jika angka ketiga terbesar sebesar 1 sampai 4, maka pembulatannya ke bawah, bila 6 sampai 9 pembulatannya ke atas ya. Ini jadi runway destination number-nya. Nah, ada contoh lain juga, misalnya kalau runway-nya sejajar ada 2, kalau ada 3 runway itu bagaimana, itu semua ada di buku Bandar Udara karangan Wardani Sartono, Dewanti, dan Takia Rahman. Ini di halaman 135. Ini sampai ada yang runway-nya ada 4 sejajar ya. Nah, tugas kalian adalah membaca juga ya, membaca lagi, boleh menyimak sambil membaca ya sebelum bab 8 halaman 129 sampai dengan halaman 136, kemudian mengerjakan contoh soal nomor 8.1 sampai dengan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.